futuristik realistis, tolong digarisbawahi, gagasan futuristik realistis yang terencana dengan baik, terhitung secara kuantitatif, bisa diimplementasikan dalam waktu 10 tahun mendatang. Kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman dari FK ini sebenarnya menurut saya banyak sekali ide yang bisa dikembangkan gitu di dunia kedokteran. Apalagi kita sudah masuk ke era society 5.0 gitu kan ya. Jadi teman-teman FK ini sudah harus mulai untuk improve gitu. Improve supaya apa? Nggak tergeser dari robot kayak gitu. Nah, nanti kalian jadi apa namanya operatornya gitu. Kayak gitu. Tadi tolong diingat-ingat bahwa PKMGT merupakan konsep gagasan futuristik realistis yang terencana dengan baik dan terhitung secara kuantitatif bisa diimplementasikan 10 tahun mendatang. Jadi kalau masih 5 tahun ke depan itu nggak bisa kayak gitu. Dan ini merupakan konsepnya ya. Jadi ada 4 hal. Ada 4 hal utama yang teman-teman harus garis bawahi kayak gitu. Itu yang pertama adalah hasil imajinasi. Kalau di PKMGT itu dia lebih banyak imajinasinya kayak gitu. Jadi kita bermula dari imajinasi. Karena kita harus memformulasikan sebuah ide untuk diterapkan 10 tahun mendatang, 5 sampai 10 tahun mendatang. Dan itu kompleksitasnya tinggi juga kayak gitu. Tapi lebih rendah kompleksitasnya daripada PKM GFK. Seperti itu. Nah, di sini hasil imajinasi ini karena memang semua orang itu halu ya sukanya ya. Jadi suka untuk apa namanya? Menurut saya itu kayak ngarang lah gitu, suka ngarang. Tetapi dari halunya orang-orang ini, dari imajinasi orang-orang ini, terkadang kita nggak akan tahu kalau itu adalah sebuah ide untuk 10 tahun ke depan. Nanti akan saya buktikan ya. Kemudian teman-teman di sini harus berpikir gila. Tetapi kegilaan teman-teman harus dikalkulasikan dengan baik. Jadi ada yang kedua itu adalah konsepnya adalah hasil kalkulasi. Jadi kalau seorang ilmuwan itu mungkin dia akan berpikir out of the box. Tetapi harus diingat juga bahwa out of the box-nya ini dikaitkan dengan sains sebagai dasarnya. Nggak bisa kalian tiba-tiba ngomong ngebuat UFO gitu. Dasarnya apa ngebuat UFO? Kalkulasinya mana? Gitu. Sainsnya mana? Dasarnya apa? Nggak bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kecuali kalian ngomong kayak kita bisa ngebuat UFO. Dengan cara apa? Membuat gravitasi berlawanan gitu. Gimana caranya? Gitu kan. Nanti ada tekanan ke bawah gitu kan. Dia nanti akan berlawanan dengan apa namanya bumi atau gimana gitu. Itu nggak apa-apa. Ada dasarnya kan. Gitu. Nah itu yang harus kalian pegang di PKMGT. Kemudian terkonsep secara rapi ya. Idenya ini boleh gila, dikalkulasikan secara ilmiah, tapi juga harus rapi gitu. Kalian benar-benar harus bisa membuat alurnya dengan baik. Jadi dalam waktu 5 sampai 10 tahun depan itu kalian tuh dalam waktu 3 tahun, 2 tahun, atau dalam waktu 5 tahun itu kan mau ngapain aja. Itu penting gitu. Jadi nanti ada yang namanya langkah-langkah implementasi gagasan. Dan itu yang membuat teman-teman idenya itu terkonsep secara rapi. Kayak gitu. Kemudian ini bisa diimplementasikan 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, rata-rata kesalahan orang-orang di PKMGT adalah idenya itu bisa diimplementasikan besok, bahkan 2 tahun, setahun lagi lah. Gitu. Itu kesalahannya. Dan itu yang membuat PKMGT ini sendiri, dari teman-teman itu tidak bisa katakan PKMGT gitu. Karena memang hanya diimplementasikan 1 tahun depan. Tidak 5 tahun, tidak 10 tahun. Jadi kalau tidak ada 4 hal ini, tidak ada 4 faktor ini, tidak ada 4 konsep ini, maka saya dapat katakan bahwa tidak PKMGT. Kalau dia bukan imajinasi gitu, dia bukan PKMGT. Kalau dia imajinasi tapi tidak terkalkulasi, itu hanya angan-angan kayak gitu. Tapi kalau dia imajinasi, terkalkulasi tapi nggak terkonsep secara rapi, ya mohon maaf, itu akan mengurangi nilai dan itu akan berantakan. Pikirannya juga angan-angan aja. Kayak gitu. Kalau sudah terkonsep secara rapi, tapi bisa diimplementasikan 1 tahun depan, ya itu bukan PKMGT gitu, itu KC kan gitu. Tapi kalau semuanya ini ada, ya itu akan masuk di PKMGT. Minimal 5 sampai 10 tahun ke depan lah, itu bisa gitu, udah bagus banget. Kayak gitu. Oke, next. Kira-kira dari teman-teman ini seberapa gila dalam berpikir ya?
dari teman-teman? Apakah kalian itu sudah mempelajari teori psikologi berpikir gitu kan? Bahwa kita tahu ada orang gila. Kalau orang gila, kita bilang gila itu, kalau kan perspektifnya orang-orang FK pasti akan memandang orang gila itu adalah orang yang tidak waras, yang dia itu suka kelihatan di mana-mana, dan pastinya akan jijik dengan orang gila. Tapi kalian harus tahu dan kalian harus paham bahwa orang-orang gila ini adalah orang-orang yang bebas. Mereka yang punya angan-angan. Mereka nggak pernah sakit loh. Kalian pernah neliti dah dari anak-anak FK. Itu orang-orang gila. Mereka makan sembarangan gitu kan. Imajinasinya kemana-mana mereka. Tapi yang harus kita ambil adalah orang gila ini dia punya daya imajinasi yang tinggi. Dia bebas. Dia tidak terikat oleh apapun. Dia tidak tergantung oleh cengkraman pola pikir yang sempit. Itu yang harus kalian tahu. Dan dia percaya diri dengan impiannya yang dibawa kemana-mana. Itu yang harus kalian ingat ketika kalian main di PKM GT ataupun bermain di dunia PKM. Kalau kalian hanya berpikir dalam bentuk kotak saja, mohon maaf, kalian belum bisa dikatakan sebagai orang yang gila dalam hal PKM atau gitu. Oke, next. Habis ini silakan dicermati nanti setelah-setelahnya. Jadi kalau tadi saya bilang tadi itu bahwasanya dalam psikologi berpikir, nah itu ada dua konsep ya, ada dua proses berpikir. Ini sebagai dasar teman-teman untuk di PKM ini ya, gitu ya. Karena kita ada dua proses berpikir, autistik dengan realistik. Kalau autistik ini proses berpikir dengan menggunakan konsep fantasi. Jadi konsepnya itu berpikir dengan imajinasi. Kayak gitu, itu sederhananya seperti itu. Tapi kalau realistik kan adalah proses berpikir secara reasoning. Jadi benar-benar realistis dunia nyata tuh seperti ini gitu loh. Ya itu kota ya kota gitu, nggak bisa dirubah jadi bentuk segi banyak gitu nggak bisa kalau realistik. Tapi kalau orang autistik dia bilang itu bukan kota gitu. Dia itu punya banyak bentuk gitu. Kenapa banyak bentuk? Coba kotaknya dirembak kayak gitu. Pasti jadi banyak bentuk kan dia. Kayak gitu itu kalau orang autistik. Pasti dia bakal mengubah jadi macam-macam kayak gitu. Kalau orang realistik ya kota nggak bisa diubah-ubah. Dia punya ukuran sekian. Tapi kalau orang autistik berpikir secara fantasi, dia akan berpikir ini kotak bisa dibuat macam-macam gitu. Entah dia nanti dipotong-potong atau diapain. Jadi dia lebih luas fantasinya. Kayak gitu. Itu fondasi untuk PKMGT adalah ini, autistik ini ya, yang digabung dengan realistiknya. Ketika teman-teman memformulasikan idenya tadi. Tapi berawalnya dari konsep fantasi, lalu direalistiskan. Seperti itu. Ini proses berpikir secara psikologi. Kemudian di sini juga ada tingkatan berpikir ya. Jadi kalau saya bilang orang-orang itu yang mereka bilang kreatif dan sebagainya, mereka di tahap mana berpikirnya gitu. Ada tahapan pertama itu konkret, ada skematis sama abstrak. Nah kalau konkret ini ya kayak anak-anak gitu, mereka apa yang mereka tangkap panca indera yaitu yang mereka tahu. Tapi kalau belum tangkap panca indera mereka nggak akan tahu gitu, masih bingung. Tapi kalau skematis ini dia sudah berpikir secara kritis, mengkomparasikan data udah bisa dia. Dia bisa membandingkan ini kotak, ini bulat, ini macam-macam bentuknya aneh gitu kan. Dia sudah bisa membandingkan. Ini kurang isinya kurang, ini isinya kelebihan gitu. Tapi kalau konflik itu masih kayak anak yang baru belajar mengeja, dia baru tahu gitu. Nah kalau misalkan abstrak itu dia tingkat di mana dia itu sudah memiliki pengetahuan cukup luas gitu. Jadi pola pikirnya kausal. Kausal ini sebab akibat ya. Jadi dia tahu perbedaan dan persamaan untuk menyelesaikan satu problematika. Kalau abstrak, jadi abstrak itu sudah tingkatannya cukup tinggi dan menurut saya paling tinggi karena dia kayak sudah tahu gitu. Dia nggak perlu kayak terlalu banyak mikir. Dia itu udah punya gambaran di otaknya, itu sudah ada gambaran sendiri gitu. Udah ada gambaran. Dia nggak perlu kayak diajarin gitu, udah ada visual di otaknya, udah ada. Dia udah bisa ngarang bebas lah kayak gitu. Itu kalau abstrak ya. Jadi tingkatan berpikir yang ini harus dipahamin karena ini nanti akan berpengaruh ke bagaimana teman-teman bisa memformulasikan sebuah ide. Kayak gitu.
Nah, sekarang saya ajak kalian nonton Power Rangers ya. Nah, nonton ini nanti kalian cari ya apa insight yang kalian dapat dari video ini gitu. Dari video Power Rangers in Space tahun 1998. Tolong dilihat apa yang Alpha pegang. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan insight-nya di sini? Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Ini dia pegang semacam alat yang saat ini kita tidak asing, sangat relevan. Tapi kalau kalian lihat di sini, alatnya itu dia kayak tidak nyala, dia mati di sini. Apa? Coba tebak teman-teman. Kira-kira yang perhatiin coba. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Coba on mic coba. Nggak ada? Nggak ada yang mau jawab? Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, kita kasih jawabannya aja lah. Jadi ini adalah tablet. Tablet yang digunakan dalam sebagai media untuk syuting di Power Rangers tahun 1998. Dan di sini merupakan menurut saya ini ya awal mula gitu. Kalau teman-teman lihat itu awal mula. Ini dia tahun 1998. Kemudian laptop apa namanya itu tablet itu baru muncul hitsnya itu 2010. Jadi dia benar-benar ada di dunia ini atau ada di masyarakat itu pada tahun 2010. Bayangkan 2010 ya, berarti itu udah berapa lama itu? 98 sampai 2010. Lebih dari 10 tahun, 12 tahun bahkan. 12 tahun. 12 tahun itu dari awal ini baru dia itu 10 tahun ke depan, 12 tahun itu baru ada yang namanya tablet. Nah, ketika saat inilah ini dinamakan PKMGT ya. Jadi dia itu baru bisa diimplementasikan 5 sampai 10 tahun mendatang. Bahkan 10 tahun lebih. Itu PKMGT. Kalau kalian dari sini teknologinya Power Rangers itu benar-benar kayak wow banget, tapi sebenarnya teknologinya itu belum ada saat itu sebenarnya itu. Itu hanya kayak gambaran biasa. Kayak gitu. Nah, ini bukan kejadian kayak Simpson bukan ya, tapi lebih ke apa namanya? Memang ini sebuah contoh gitu. Kalau di dunia Power Rangers itu kan banyak banget yang teknologi tingkat tinggi, tapi kita nggak tahu waktu itu kalau itu tuh bakal beneran ada di dunia nyata kayak gitu. Itu sih. Terus ini. Nah, ini merupakan markas Power Rangers Lightspeed Rescue ya. Tahun 2000 Power Rangers-nya ini baru ada di apa namanya? Film. Ini di bawah laut. Kalian bisa perhatikan di bawah dia itu juga kayak apa namanya bentuknya kan benar-benar di pedalaman ya, bawah laut ya. Nah, ini banyak sekali teknologi tingkat tinggi yang ada di Power Rangers ini sendiri. Kayak gitulah, kalian bisa lihat di sini banyak sekali teknologi tingkat tinggi yang ada di dalam ruangan itu, kayak gitu.
tahun 2000 ya. Ini sensor udah ada jelas. Tapi untuk sebuah mahakarya di bawah laut itu belum pernah ada saat itu, tahun 2000. Belum pernah ada teknologi yang dia itu bisa sampai ke bawah laut, membuat semacam markas atau dia membuat semacam tempat gitu kan untuk dia itu istilahnya kayak mantau kah atau dia mau ngebuat apa namanya tempat wisata di bawah laut kan belum pernah ada. Tapi kan lihat 10 tahun ke depan setelah tahun 2000. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Ada restoran di bawah laut di Maldives. Nah ini 5 sampai 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ternyata ada apa namanya Ita Undersea Restaurant di Pulau Rengeli Maldives. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Nah ini benar-benar kayak excited banget itu loh. Tadi kan dia jalannya di bawah laut ya, ke bawah gitu. Dia benar-benar ada di bawah laut. Kalau kalian lihat di sini, ya kan? Kemudian kita di dalam laut ini benar-benar excited banget. Kita bisa lihat terumbu karang, kita bisa lihat banyak macam ikan di sini. Ini benar-benar kayak gede banget gitu loh kalau kayak gini tuh. Nah meskipun sekarang sudah ada, teman-teman bisa mengembangkan lagi yang lebih dari ini gitu. Nah ini contoh sederhana aja, dimana kayak tadi Power Rangers tahun 2000 ada markas di bawah laut, ternyata tahun 2005 ada restoran di bawah laut di Maldives, namanya Ita Undersea Restaurant. Ini suatu hal yang tak terduga gitu loh. Kalau rata-rata apa namanya si World atau apa gitu kan, dia lebih kayak di atas daratan sebenarnya. Cuma didesain ada akuarium raksasa gitu. Itu kalau di SeaWorld. Tapi kalau ini benar-benar di bawah laut, dia benar-benar di bawah laut beneran. Dan ini perlu perencanaan yang matang untuk membuat hal ini karena kita harus melihat dari sisi gravitasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu kalau ini contoh-contoh PKMGT ya. Nanti biar teman-teman juga tahu dan teman-teman juga paham gitu. Oh PKMGT itu seperti ini loh contohnya. Nah jadi dari invensi awal tadi gitu. Tablet yang belum ada jadi ada. Terus kemudian markas Power Rangers yang menurut kalian kan kayak aduh apa sih kalau zaman sekarang gitu ya. Itu anak-anak banget loh, anak-anak banget tapi banyak inovasi dalamnya gitu. Banyak inspirasi, banyak ide gitu kan. Kenapa kalian remehkan gitu? Kayak gitu. Nah, oke, sekarang saya masuk ke PKMGT yang lebih detail lagi. PKMGT itu cuma satu luarannya. Itu hanya artikel ilmiah. Dan artikelnya ini dibuat setelah kalian lolos PIMNAS. Kalau belum lolos PIMNAS itu nggak disuruh membuat artikel ilmiah kayak gitu. Nah ini termasuk PKM yang paling gampang menurut saya gitu kan. Nah jadi apa namanya PKMGT ini cuma satu ini luarannya. Nggak kayak PKM-PKM yang lain banyak gitu kan. Ada jurnal, ada alat dan sebagainya. Tapi kalau PKMGT ini PKM yang cukup sederhana, simple dan hanya membutuhkan kegilaan untuk berpikir aja kayak gitu. Kemudian sistematikanya ini saya tidak terlalu tekankan karena ada di buku panduan, jadi kalian bisa baca sendiri. Tapi saya highlight di sini bahwa PKM sistematika proposal PKMGT itu harus benar-benar dilihat juga ya di buku. Takutnya ada perubahan kayak gitu. Tapi insya Allah ini sama sih. Dari pendahuluan, nah ini yang paling beda ya, kalau PKMGT itu tidak ada rumusan masalah sama sekali. Jadi dia hanya ada latar belakang, tujuan, manfaat, dan luaran. Jadi nggak ada rumusan masalah, langsung untuk tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Luarannya apa? Artikel ilmiah. Terus tambahin luaran yang lain yang lebih luas gitu kan. Itu nggak masalah. Kayak gitu. Kemudian gagasan. Di sini apa sih? Ada kondisi terkini gagasan, ada solusi sebelumnya, ada rincian ide gagasan, ada PHP implementasi, dan ada langkah-langkah implementasi. Oleh karena itu, kalau di PKMGT itu terkonsep secara rapi gitu loh. Kalian tuh punya apa namanya rincian idenya, kalian paparkan dengan baik, terus kalian tahu pihak-pihak mana yang membantu implementasi idenya. Dan langkah-langkahnya harus juga jelas supaya kalian juga apa namanya bisa merencanakan. Perencanaan itu matang dan itu perlu.
wajib. Kayak gitu. Terus kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran itu yang terakhir. Jadi kalau pembedanya di sini di PKMGT itu nggak ada tinjauan pustaka tuh nggak ada. Langsung tuh kondisi terkini gagasan. Jadi nggak ada kayak metode gitu tuh nggak ada. Jadi langsung tuh gagasanmu apa, ungkapkan dalam 10 halaman proposal. Kayak gitu. Dan 10 halaman ini termasuk di dalamnya ada kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu nanti akan masuk ke sini. Kayak gitu. Dan tolong diingat bahwa PKMGT ini menekankan pada teori ya. Jadi kalau teman-teman daftar pustakanya dikit, ya mohon maaf coret. Tapi kalau banyak daftar pustakanya, insya Allah akan lolos. Dan semakin banyak dapus, semakin bagus. Karena kalian tuh berteori atau mengekspor ide, menyampaikan ide yang di luar nalar, sehingga nanti kalian perlu dasar untuk supaya idenya ini benar-benar diterima kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini. Tadi seperti yang saya katakan bahwa pelayanan PKMGT itu proposal, sumber informasi itu 5%. Bahkan sumber informasi ini itu lebih besar daripada format makalah, lebih besar daripada kesimpulan. Mohon maaf ini ada tipu ya. Kreativitas gagasan ini saya kopas kelupaan. Nah, jadi yang paling tinggi nilainya adalah gagasan dan sumber informasi. Jadi segila apapun ide teman-teman, kalau sumber informasinya nggak ada, ya mohon maaf, nilainya pasti akan turunnya banyak. Makanya menggilakan ide itu harus juga dengan dasarnya. Apa dasarnya? Gitu. Terus seberapa kreatif gagasannya? Gitu. Kalau di PKMGT kalian tuh idenya biasa-biasa aja, ya mohon maaf, 40% kalian tuh hilang. Kayak gitu. Terus nggak ada idenya, gagasannya bagus gitu kan. Membuat UFO gitu, tapi nggak ada dasar ilmiahnya, ya coret. Nilainya pasti akan turun drastis. Kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, itu kita ada beberapa poin yang menjadikan kesalahan perusahaan proposal PKMGT. Umumnya adalah mereka salah bidang. Karena tidak memenuhi syarat tadi 10 tahun ke depan. Dan idenya cenderung biasa aja. Idenya masih kayak lingkup PKM KC lah gitu. Nah, itu kalau KC kan masih 1 tahun ke depan. Bahkan PKM KC itu bulan depan aja bisa diimplementasikan gitu. Kalau PKM KC. Kalau GT nggak bisa. Kayak gitu. Jadi GT kalau dosen saya bilang dulu itu GT itu tingkatan paling tinggi ya dalam PKM gitu. Karena benar-benar harus bisa mengkombinasikan antara ilmu, kemudian juga imajinasi dan sainsnya. Jadi benar-benar harus bisa. Nggak hanya cuma sekedar berteori, nggak sekedar cuma kalian berimajinasi, tapi juga harus menggabungkan semua itu. Karena harus diimplementasikan 10 tahun ke depan. Jadi rata-rata salah bidang ya teman-teman. Karena memang itu idenya masih di tahap KC. Dan bahkan ada yang kelebihan terlalu tinggi gitu kan. Dia masuknya ke GFK gitu kan. Kayak gitu. Terlalu kompleks permasalahan diangkat, akhirnya ke GFK satu. Dan rata-rata mereka juga formattingnya kurang rapi. Kalau sudah tidak rapi formattingnya, dosen tuh, peneliti itu atau reviewer pasti akan langsung mencoret. Karena ketika tidak rapi ini akan mengurangi estetika dan akan membuat reviewer tuh merasa kayak nggak niat sih ini, coret aja udah. Dan idenya kurang futuristik, sumber informasinya kurang. Itu kesalahan-kesalahan yang teman-teman harus perhatikan dalam menulis PKMGT. Jangan sampai salah bidang, jangan sampai formattingnya tidak rapi, jangan sampai idenya tuh biasa aja. Terus sumber informasinya nggak ada. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini sekedar sharing tips lolos PKMGT. Jadi teman-teman harus melangitkan doa ya. Kalau saya bilang melangitkan doa gitu. Karena hal pertama penentu bagi seseorang itu adalah doa di waktu yang mustajab. Terserah nanti sesuaikan dengan kepercayaan masing-masing, itu doa yang paling mustajab itu di waktu yang mana. Kalau misal Islam ya di waktu sepertiga malam gitu kan. Kalau yang lain saya mohon maaf kurang tahu karena ya saya menekuni ya gimana ya, saya agamanya Islam gitu kan. Jadi saya nggak tahu kalau untuk yang lain. Jadi tolong langitkan terus doanya.
Nah, itu kalian nggak akan tahu ya, nanti keajaiban apa yang akan muncul ketika kalian melanjutkan doa-doa itu. Jadi itu rahasia ilahi. Seberapa keras pun kalian berusaha, seberapa bagus ide kalian, kalau Tuhan itu tidak meridhoi, ya mohon maaf ya, tidak akan dapat juara, tidak akan dapat emas, tidak akan dapat apapun. Bahkan kalian cuma dapat capek, toh. Itu. Makanya terus langitkan doa, jangan sampai doa ini terputus, gitu kan. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Kayak gitu. Kemudian berpikir imajinatif, realistis. Jadi teman-teman di sini tidak hanya berpikir kayak, mohon maaf ya, jangan sampai kalian tuh kayak terkotak gitu pikirannya. Jangan sampai kayak berarti dalam sangkar burung gitu. Maksudnya kalian tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Dalam sangkar burung, yes, cuma berdiam aja itu jangan. Pastikan dan usahakan kalian tuh bisa berpikir tuh melebar gitu kan. Berpikir yang luas, open minded, dan ya berimajinasi lah. Gitu. Tapi juga kalau bisa didasarkan dengan ilmiahnya juga ada. Jadi imajinasi dapat, imajinasinya, realisasi juga dapat. Pastikan itu juga rapi formattingnya. Karena seberapa bagus ide kalian, sebagus apapun idenya, kalau proposalnya itu nggak rapi, reviewer itu pasti akan kayak mikir ya kayak tadi saya bilang, males gitu. Kalau saya sering jadi juru lomba kan, nah itu kalau udah formatnya jelek itu alah-alah, saya udah males membaca, udah langsung standar merah-merah kayak gitu. Karena itu awal ya, ketika kerapian kayak kita itu sedang menemui seseorang gitu kan, kita berpakaian secara rapi gitu. Kerapian kita itu akan menunjukkan kepribadian kita. Sama seperti itu. Kalau kita ketemu orang terus pakai camping, ya orang tuh pasti akan mikir kan. Logika sederhana kayak gitu loh. Kan bisa mikir sendiri. Logika sederhananya. Camping, orang tuh kan akan mikir trustnya kita tuh akan rendah. Bahkan gak ada trustnya sama sekali. Ini orang ngapain sih, orang gila nih, pasti nih orang nggak waras nih, orang nggak jelas nih, orang gini. Trustnya tuh akan rendah. Sama halnya seperti itu teman-teman ketika mengajukan proposal. Kalau acak-acakan, ya mohon maaf. Itu yang pertama kali dibaca. Kayak gitu. Dilihat tuh pertama kali formatting. Kayak gitu. Jadi jangan lupa 3 hal ini. Saya nggak akan bilang tips loss-nya tuh harus gini, enggak. Nomor 1 itu yang paling penting dari semuanya. Ketika kalian itu merasa ide kalian itu kurang bagus, tapi ketika kalian itu melahirkan doa secara terus-menerus di sepertiga malam untuk yang beragama Islam, ya pasti ada keajaiban lah di situ. Yang kita nggak akan tahu kok menang, kok gini. Gitu. Jadi saya udah merasakan sendiri, nanti saya coba lah. Gitu. Itu ya. Kemudian selanjutnya ini ya teman-teman. Jadi kalau kita itu punya akses karya ya. Nanti bisa dilihat ya teman-teman di sini kita bisa melihat untuk Pimnas 33 UGM di situ ada banyak banget karya-karya Pimnas 33 termasuk poster. Bisa dilihat nanti poster-poster Pimnas di situ dan poster-poster pemenang nanti jadi referensi teman-teman untuk mengembangkan ide selanjutnya. Kayak gitu. Kemudian juga kalau pengen melihat ya pengumuman Pimnas lah, peserta Pimnas bisa di Sibel Mawal. Kayak gitu ya. Jadi ini ada akses ke Pimnas 33, silakan cari-cari di situ dan pastikan jadi sebuah referensi kalian buat kedepannya nanti. Kayak gitu. Nah, ini contohnya untuk PKMGT ya 2020. Jadi ini posternya dari sumbernya dari websitenya UGM Pimnas. Kita ada solar power satellite. Nah ini termasuk GT menurut saya karena memang dia ngebuat cermin raksasa ya di langit gitu kan. Terus nanti dia bakal menyinari seluruh bagian tertentu di bumi gitu kan. Nah ini termasuk GT banget gitu karena nanti pasti imajinatif ini, imajinatif dan dia itu juga punya dasar ilmiahnya seperti apa gitu. Nah itu penting gitu kan. Karena kalau kalian membuat apa namanya ide yang terlalu biasa pasti bukan disebut sebagai GT, pasti akan disebut sebagai KC. Contoh sederhananya kayak gini. Contoh yang sudah lolos timnas seperti ini. Nah ini juga termasuk resilient ekoton. Jadi ini juga termasuk gagasan tertulis karena kalau dilihat di sini tingkat kompleksitasnya tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat itu GT itu ada 2.
imajinatif sama kompleksitasnya yang tinggi. Jadi kalau PKMGT kompleksitasnya rendah, itu biasanya dia imajinasinya tinggi. Atau salah satu dari itu. Bisa dipegang nanti. Kayak gitu ya. Ini kompleksitasnya cukup tinggi, karena dia mengelola satu pulau gitu. Kayak gitu. Jadi sebuah tempat yang cukup kompleks ya. Ada apa namanya itu, komunitas, ada bisnis, ada banyak banget ya. Alam-alam semuanya, konservasi, dan sebagainya masuk semua. Jadi ini termasuk PKMGT ya dari sisi kompleksitasnya. Kayak gitu. Terus ini juga, ini dari imajinasi ya. Jadi horticulture, apa namanya, sky farm. Ini imajinatifnya cukup tinggi, GT juga, tapi menurut saya terlalu biasa idenya. Karena apa? Sudah dari zaman saya PKM Maba, sudah ada ide kayak gini di PKM Maba itu. Jadi ya menurut saya biasa aja gitu. Tapi ya bolehlah ya untuk PKM GT gitu kan. Karena imajinasi yang tinggi gitu. Terus kalau ini Frontier Paradise, ini juga termasuk PKM GT karena dia kompleksitas masalahnya yang cukup tinggi juga diangkat untuk pulau, membuat pulau. Tapi kalau bagi saya ini terlalu biasa, terlalu mainstream karena apa? Sudah dari tahun ke tahun gitu loh idenya ya kayak gini-gini aja gitu kan. Ya sama idenya seperti ini gitu kan. Jadi ya menurut saya biasa aja sih. Cuma ya mungkin bisa dianggap GT lah. Terus ini Green Coastal Flying City. Jadi ini juga termasuk PKMGT, tetapi bagi saya ini biasa aja gitu. Karena ya tiap tahun idenya sama kayak gini, nggak ada yang baru gitu. Bahkan di Turki sudah ada gitu, di Abu Dhabi ya, Abu Dhabi sudah ada yang lebih bagus kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi nggak perlu lah ini kayak gini lagi gitu kan. Itu. Nah, terus pesan saya kepada teman-teman semua di sini adalah semua itu akan terlihat mustahil sebelum dilakukan hingga akhir. Semangat, usaha, dan doa itu akan berubah segalanya. Nah, jadi teman-teman semuanya semangat dalam berkarya untuk PKMGT. Jangan sampai kalian itu menyerah di awal. Jangan sampai kalian itu apa namanya, karena ini imajinatif kalian terus menyerah gitu. Jangan. Banyak jalan untuk menuju Roma. Ya, itu sekian dari saya. Nanti silakan mau kontak-kontakan silakan di Instagram atau LinkedIn saya, silakan di follow. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada FD. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau masih bingung-bingung terkait PKMGT bisa langsung raise hand atau dikirim pertanyaannya via chat. Baik, ini ada dari Nikomang Triwidya Putri, dipersilahkan on mic. Saya izin bertanya, Kak, saya masih bingung bedanya sama PKM GFK apa ya, Kak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. GFK beda ya, tulisannya beda soalnya juga. Jadi kalau gini, kalau PKM GFK itu dia menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Dalam artian kalau kamu lihat di buku panduan ya, PKM GFK itu dia sudah ada pokok-pokoknya, SDGs-nya sudah ada. Jadi kalau PKM GFK dia hanya berfokus pada penyelesaian masalah SDGs 2030. Dan dia juga hanya fokus pada 10 masalah nasional. Jadi kalau nanti di GFK itu bakal ditanyain, kalau waktu webinar itu, apa 10 masalah nasional yang kamu selesaikan dengan ide kamu? Kayak gitu. Itu kalau di GFK. Jadi GFK itu masalah-masalah yang selesaikan itu sudah terkunci gitu loh, sudah paten. Oh ini masalahnya gitu. Jadi itu dari sisi masalah pertama. Terus yang kedua, kalau PKM GFK itu dia menekankan pada sisi kompleksitas masalahnya yang lebih tinggi. Jadi gini, kalau misalkan di GFK itu dia pasti akan dibawa kemana-mana gitu loh. Dari satu masalah SDGs itu disuruh kembangkan sampai
jadi beberapa solusi, bahkan lebih dari 5 kalau nggak salah. Itu kalau GFK. Jadi dia penyelesaian masalahnya lebih kompleks pada satu titik permasalahan. Kayak gitu. Tapi kalau di GT ini kita hanya fokus satu ide gitu. Misalkan kayak saya kemarin itu membuat karamba di tengah laut ya. Saya hanya menyelesaikan masalah satu live on air dan emang saya hanya fokus pada bagaimana ide saya ini bisa terwujudkan sampai 10 tahun ke depan. Kayak gitu. Itu kalau di PKMGT. Jadi benar-benar concern di situ dan memang benar-benar fokus bagaimana ini bisa terrealisasikan gitu. Tapi kalau GFK itu dia kemana-mana banget gitu loh. Jadi meskipun menyelesaikan satu SDGs, tapi juga dia juga harus bisa memberikan alasan. Kok ini jadi ini kenapa gitu. Terus 10 tahun ke depan itu programnya apa aja sebenarnya gitu. Jadi lebih ke arah program kalau GFK itu. Tapi kalau GT itu benar-benar difokus di pengembangan alatnya dan benar-benar fokus perinciannya gitu. Apakah ini benar-benar real dan apakah ini benar-benar bermanfaat untuk skopnya yang lebih luas gitu. Kayak gitu. Tapi kalau GFK bisa satu aja. Kayak gitu sih. Itu perbedaan utama di situ ya. Jadi dari skop permasalahannya itu sudah berbeda. Kalau GFK dia benar-benar fokus di 10 permasalahan nasional dan SDGs. Tapi kalau GT itu dia bisa bahkan seluruh dunia gitu. Dan dia nanti potensinya hanya fokus untuk ini benar-benar real idenya. Kalau GFK bisa ngambang ke udara lah. Kayak gitu. Itu kalau GFK. Gimana? Baik Kak, saya ada pertanyaan lagi. Misal berarti gini, kan tadi kan udah ada kayak apa ya, contoh-contoh PKMGT kayak apa namanya, yang di bawah laut tadi, rumah makan di bawah laut. Terus kalau misalkan saya mau bikin museum di bawah laut, kan itu kan udah ada teori sebelumnya tentang membangun bangunan di bawah laut, berarti itu nggak termasuk ya Kak? Maksudnya nggak ada kebaruan gitu ya Kak? Oh iya. Kalau misalkan museum bawah laut tuh sebenarnya menurut saya juga ada keterbaruan gitu. Dalam artian ya itu kan restoran sama museum kan beda ya menurut saya ya. Jadi nanti bisa bisa dilebihkan lagi gitu. Atau nanti di museum itu kalian tambah-tambah alat apa terserah lah gitu. Yang penting dia nanti tuh bisa kayak lebih apa ya istilahnya, kayak beda dari museum yang ada di daratan. Kalau cuma mindahin dari darat ke laut aja ya yang ada keterbaruan. Tapi kalau kalian nambahkan museumnya itu nanti ada jinnya atau apa, tapi ya itu agak lebih ini sih. Cuma ayo kalau bisa jangan cuma mindahin, tapi ada inovasi tersendiri. Misalkan kayak museumnya itu nanti ada edukasinya kah atau apa kayak gitu. Terus nanti di situ tuh ada kayak semacam tempat bermain dari apa untuk anak-anak gitu-gitu bisa. Nah, jadi lebih ada inovasinya aja gitu, modif dikit gitu. Tapi jangan kebanyakan motifnya ya, takutnya nanti itu merembet ke GFK nanti. Karena kalau kamu terlalu banyak berinovasi, nanti akan terbawa ke GFK. Kayak gitu. Gimana? Terima kasih Kak. Oke. Oke, ada lagi nih kayaknya. Yang Ya, dari raise hand dulu. Dari Muhammad Arkon, mungkin bisa on mic, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya Kak. Jadi kan kalau menurut Kak Bimo tadi, ini bahwa secara konsep, secara objektivitasnya, kalau PKMGT ini bisa dibilang yang paling mudah kan. Maksudnya kayak nggak ada rumusan masalah tadi gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kalau memang seperti itu, kira-kira apa yang bakal ditanyakan oleh juri terkait ide atau apa yang mungkin kita presentasikan nanti? Maksudnya kayak ketika kita nggak ada rumusan masalah atau nggak ada hal yang perlu diperbaiki seperti yang Kakak sebutkan perbedaan dengan GFK tadi, terus kira-kira apa yang akan dipertanyakan atau yang akan jadi yang bikin ide ini tertantang gitu sesama jurinya, pokoknya kayak jurinya tuh mau nanya apa gitu kira-kira. Terima kasih Kak. Oh iya.
Kalau kamu pengen tahu juri itu bakal nanya apa ya? Jadi juri itu pertama itu pasti akan nanya ini ya, apa namanya, lebih ke spesifikasi. Jadi kalau GT itu lebih cenderungnya dia itu relate sama yang namanya alat yang bisa 10 tahun ke depan diimplementasikan kayak gitu. Dan dia pasti akan jurinya itu nggak jauh dari situ, kayak teknik gitu-gitu ya. Teknik, kemudian juga juri-juri yang kalau setahu saya juri GT nasional itu ada bahan izin dari FPIK ya. Kemudian ada dari IPB, jadi tiga univ itu sih setahu saya. Dan mereka pasti akan bertanya pertama itu terkait dengan spesifikasi. Jadi kalau memformulasikan sebuah ide, itu kan ada spesifikasinya. Misalkan saya kemarin tuh ada kayak melampirkan gitu turbin gitu-gitu ya untuk energi gitu kan. Turbin, kemudian juga ada sel surya gitu-gitu. Nah, itu ditanyakan semua gitu. Jadi ada case tadinya. Misalkan kalau nanti itu di laut, kemudian sel suryanya tuh nggak dapat cahaya matahari atau kena air terus rusak gimana? Gitu. Tanya kayak gitu. Nah, kita punya solusi apa cadangannya? Ya saya jawab kan kayak gitu. Nah, kita juga punya apa namanya itu ini helical turbine di bawah laut gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan arus permukaan sama memanfaatkan arus bawah laut. Itu. Jadi mereka lebih kayak teknis dari alat-alat kalian spesifikasinya, kayak gitu. Terus tanya lagi dari kalkulasinya. Jadi kemarin saya ditanya juga, berapa daya yang dihasilkan dan daya yang dibutuhkan untuk membuat satu proyek kamu ini gitu, di tengah laut gitu kan. Berapa listrik yang dibutuhkan, berapa kilowatt gitu kan. Tanya kayak gitu. Jadi dia itu lebih nanya-nanya kayak masalah-masalah yang cenderung ke spesifikasi dan cenderung pada ini apa namanya, rincian gagasannya itu. Jadi makanya itu ngitung-ngitung itu bener-bener kita hitung kemarin. Kayak tingginya berapa, ketebalannya berapa, sampai aku nyuruh anak ini ya teknik sipil ya, tak suruh ngitung kemarin itu. Kayak gitu. Kemudian saya ditanya kayak gitu, kita lupa nggak ngitung arus listriknya, nggak ngitung kita. Akhirnya dijawab aja, mohon maaf, Bapak, kita hanya berfokus pada ide gagasan kayak gitu kan. Nah, kita di sini punya pihak-pihak yang membantu implementasi. Salah satunya adalah teknik elektro dan PLN dan sebagainya. Kerjasama aja Pak, tapi kita sekarang kan dari sebagai mahasiswa itu hanya fokus untuk idenya aja. Nanti untuk bagian ngitung kayak gini, itu bagiannya mereka, PLN. Jadi sekarang kita fokus ke sini, nanti kita akan kerjasama dengan PLN dan kita akan berdiskusi untuk memformulasikan berapa kebutuhan listrik yang ada. Itu jawaban alternatif buat melarikan diri ya, kayak gitu. Jadi itu makanya itu penting banget tadi, makanya kenapa kok saya bilang terkonsep secara rapi gitu, karena memang dibutuhkan banget. Bisa apa namanya itu kayak pihak yang buat implementasi, langkah-langkahnya gitu kan. Itu sangat penting dan itu akan jadi membantu jawaban. Dan kalaupun tadi saya bilang mudah itu karena memang bagi teman-teman yang suka berimajinasi itu mudah. Tapi kalau teman-teman yang sukanya itu berpikir tidak out of the box, dalam box aja sakar burung, ya itu pasti akan kesulitan sekali gitu kalau terlalu kaku. Kayak gitu. Dan dia juri itu pasti akan tanyanya ke situ, lebih ke bagaimana merealisasikan idemu ini benar-benar nyata. Dan pasti akan ditanya, skopnya seberapa luas. Apakah idemu ini bisa digunakan di seluruh Indonesia? Gitu. Kalau itu nggak bisa digunakan seluruh Indonesia, ya mohon maaf pasti akan dicoret. Kayak gitu. Karena kalau idenya cuma untuk satu tempat aja, berarti kan itu ya PKMKC gitu kan, untuk satu aja. Tapi kalau untuk yang skala luas sampai seluruh Indonesia, ya pasti akan gagasan yang futuristik. Gitu. Itu sih. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Ada lagi yang mau tanya? Ini ada yang dari chat, dari Muhammad Farel Rihat. Untuk ide dari PKMGT ini, apakah harus ada contoh penerapan salah satu teorinya atau boleh jika berupa pengembangan konsep atau teori yang sedang dikembangkan, Kak? Dan parameter idenya dapat diterapkan 10 tahun ke depan itu bagaimana ya, Kak? Oke. Tadi kirain Muhammad Farel sama kayak Muhammad yang ini, Arkon. Kira-kira sama. Oke, Muhammad Farel. Orangnya yang mana ya? Oh, yang ini. Nah, jadi
tolong ini ya dibedakan ya antara kamu itu alih teknologi sama mengcopy teknologi gitu. Jadi kalau alih teknologi itu akan berbeda dengan mengcopy. Kalau mengcopy cuma nyamain, tempel gitu aja, copy paste. Tapi kalau alih teknologi itu kamu harus menyesuaikan juga. Misalkan di Norwegia gitu sudah ada gitu kan ya. Sudah ada kayak ide saya yang Karamba Apung gitu-gitu ya. Nah, tetapi apa yang membedakan antara Norwegia dengan Indonesia? Gitu. Nah, itu kalau alih teknologi itu sudah harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan Indonesia. Kayak gitu. Nggak bisa tiba-tiba di Norwegia ada seperti ini langsung dia membuat apa namanya itu Karamba Apung tengah laut langsung ada biofuelnya dan sebagainya. Kamu tiba-tiba pindahkan ke Indonesia gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, kalau alih teknologi itu harus sesuaikan dengan kondisi dari sisi perairannya, kemudian juga sumber dayanya, dan juga nanti sesuaikan juga bagaimana ini transportasinya dari darat ke laut, kayak gitu. Nah, makanya ini penting banget nanti buat ini apa kayak penerapan teori aja atau gimana. Nah, itu perlu dipertimbangkan dari sisi lapangannya di Indonesia, kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan nanti pengen itu mengimplementasikan dari luar negeri, nah nanti bisa dengan mengimplementasikan konsep atau teori yang sedang dikembangkan, tetapi harus disesuaikan dengan realitas yang ada di masyarakat, kayak gitu. Harus benar-benar disesuaikan dengan yang ada di Indonesia itu seperti apa, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung terapkan aja, nggak bisa, kayak gitu. Kayak contohnya gini, saya kemarin itu harus disesuaikan dengan kondisi perairan. Nah, di Norwegia dengan Indonesia, tinggi gelombangnya beda. Terus kedalamannya juga beda. Kemudian juga dari suhunya pasti berbeda. Nah, ini bagaimana biar menyesuaikan dengan Indonesia, kayak gitu. Terus saya tambah-tambahi kompleksitasnya. Ini nanti ada apa namanya itu environmental sensor atau apa kayak gitu-gitu. Jadi harus bisa membuat berbeda dengan Norwegia atau berbeda dengan negara yang lain, kayak gitu. Kemudian itu 10 tahun ke depan itu bagaimana ya parameternya gitu. Nah, kalau 10 tahun ke depan itu parameternya adalah dari sisi kompleksitas masalah yang diangkat. Jadi kalau teman-teman itu bisa mengukur ya, gitu, mengukur sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman apa namanya membuat sebuah ide, apakah ini itu kalau ditelisik dari teorinya, dari jurnal-jurnal, apakah dia itu bisa diimplementasikan besoknya langsung, kayak gitu. Contohnya kayak ini tadi yang apa namanya solar cermin tadi yang di langit tadi itu, ya itu kan nggak bisa langsung diterapkan besok ya. Itu kan butuh penelitian yang jauh gitu kan, jauh banget dan bahkan butuh penelitian yang sangat lama. Membuat cermin raksasa di langit itu, ya kalau nggak ketabrak asteroid gitu loh. Kalau tiba-tiba ketabrak terus pecah, nanti pecahannya ke Indonesia kena tiba-tiba jatuh kan juga lucu ya. Nah itu makanya tuh penting di ini. Kenapa kok perlu diperhatikan gitu kan? Karena memang kayak gitu tuh yang bisa diukur lah gitu dari sisi bagaimana ide nanti ketika diimplementasikan di lapangan, kayak gitu. Kayak cermin tadi itu yang termasuk ya butuh lama 10 tahun. Kemudian juga kayak tadi yang apa namanya itu ini yang resilient ecosystem tadi juga perlu waktu yang lama, dan kayak pulau-pulau gitu juga perlu waktu yang lama karena mereka butuh kayak penelitian lebih lanjut terkait dengan kondisi lapangannya di sana, kayak gitu. Nah makanya itu yang jadi parameter gitu. Kemudian yang kedua adalah scope dari solusinya. Solusimu ini bisa apa namanya untuk satu Indonesia atau hanya satu daerah aja, satu kota aja. Kalau cuma satu kota, ya itu nggak bisa diimplementasikan, kayak gitu. Contohnya kayak gini, kalau misalkan satu kota itu kami itu membuat pembangkit listrik ya, pembangkit listrik dari mungkin dari apa namanya itu lahan basah atau apa kayak gitu. Nah itu kalau misalkan dari lahan basahnya ada di mana sih? Di Kalimantan, Kalimantan aja gitu. Kalau yang lain nggak ada lahan basahnya gimana? Ya nggak bisa. Nah beda dengan ketika kamu itu memformulasikannya dengan sampah ya, sampah yang dengan berbagai macam ini
formulasi yang dimana kamu membuat semacam sistem penyaluran sampah dan pemilahan sampah terintegrasi dan kompleks di suatu perkotaan, suatu daerah, dan nanti kamu proyeksikan ini akan ada di seluruh Indonesia. Dari situ kamu bisa membuat fuel cell MFC dari sampah itu menjadi listrik, dan itu akan diimplementasikan seluruh Indonesia. Semua kota pasti ada sampah, gitu ya. Pasti ada sampah seluruh kota. Terdekat kita aja ada sampah gitu kan ya. Masa ya nggak bisa diimplementasikan gitu. Nah, itu contoh sederhana kayak gitu. Jadi dari sisi skopnya penyelesaian itu bisa dilihat ini seluruh Indonesia atau enggak, 10 tahun ke depan atau enggak, kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih, Farel Rikat. Oke. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tadi sepertinya Atur sudah raise hand. Apakah jadi bertanya, Atur? Sebenarnya saya juga bingung antara mau bertanya apa tidak. Ya udah deh, saya izin bertanya Kak. Sebenarnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Nah, untuk pertanyaan saya itu, misalkan saya punya idenya itu nggak begitu flashy kayak ide-ide PKMGT yang lain gitu. Tapi saya yakin banget, ini misalkan teorinya belum banyak dikembangkan, belum banyak meneliti itu, dan saya yakin jika teori yang dijadiin PKMGT-nya ini benar itu dampaknya itu bakalan besar. Mungkin masyarakat tidak akan begitu dengar tentang ini, tapi komunitas yang relevan itu akan mendapatkan manfaat yang besar sekali. Itu bagaimana, Kak? Saya agak abstrak ya memahami ini dan itu. Itu mungkin contoh bisa nggak kasih contohnya kayak apa gitu, komunitas apa gitu? Komunitas medis misalkan? Iya. Oke. Sebenarnya bisa sih, sebenarnya bisa gimana? Dalam? Oh iya sudah. Ya. Mungkin bisa sih diimplementasikan untuk PKMGT. Tapi nanti kalau bisa ada keterbaruan yang benar-benar baru gitu loh. Contohnya kayak ini sih, yang itu loh apa namanya, pembelajaran medis, pembedahan manusia dengan menggunakan VR. Nah, itu contoh untuk yang medis ya. Karena kan kalau kita mikir manusia kan terlalu ini ya, terlalu apa namanya, mahal gitu kan. Jadi untuk mengatasi itu tuh harus pakai VR-nya gitu, VR dari apa namanya, mayat manusia tadi itu, biar teman-teman kalau praktek itu enak gitu loh, dokteran itu langsung tinggal pakai raba-raba gitu aja. Jadi nggak terlalu apa namanya menghabiskan biaya, tapi mungkin biaya investasi di awal sih itu yang banyak di situ. Tapi kalau misalkan tadi idenya itu yang kompleksitasnya tinggi, berdampak pada satu komunitas saja, selama itu futuristik, insya Allah bisa sampai kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas terkait PKMGT? Jika dirasa cukup jelas atau mungkin masih belum menemukan pertanyaan, nanti bisa mengechat saya sebagai CP dan nanti akan saya sampaikan ke Kak Bimo untuk dijawab. Begitu ya Kak ya? Oke, mungkin terakhir apa ada pesan dari Kak Bimo untuk teman-teman FK sekalian dalam mempersiapkan PKM Timnas 34 ini? Iya, kalau pesan saya sih sederhana ya. Teman-teman coba untuk apa namanya itu
membangun kembali FK lah gitu kan. Karena memang kita kemarin itu kekurangan sumber daya dari FK ya, sejak 2019. Anak FK-nya nggak ada semua gitu, apalagi di PKMPE ya. Itu bener-bener, waduh, kita disikat habis tahun 2019 itu di bagian PKMPE. OGM itu semuanya ngambil, semuanya bahkan sampai 5 kelas PKMPE itu. UGM semua yang dapat. Nah, ini kita FK-nya nggak ada sama sekali gitu. Nah, makanya nanti untuk FK ini kalau bisa ya bangun kembalilah FK-nya gitu. Jayanya Kepimnas itu dibangun kembali. Jangan sampai sekarang tuh ya aku tahu sih urgensi kedokteran itu yang nomor 1 ya. Karena saya dengar dari teman juga kan emang apa ya istilahnya kayak kalau kayak tuh garda terdepan lah kayak gitu. Kalau misalkan kan nggak paham sama materi kuliahnya juga nanti ya nyawa manusia jadi taruhan gitu loh. Masa yo nanti kan nanganin manusia salah 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 diagnosa yo gak lucu ya, mati orangnya kayak gitu. Nah itu juga penting. Cuma ya saranku sih tolong banget kalian jadi seorang yang risk taker, jadi seorang yang suka ngambil resiko. Jadi meskipun kalian itu juga ada kuliah, ada apa, luangkan waktu. Kalian punya waktu 1 hari itu 24 jam. 24 jam untuk bekerja atau untuk hidup lah kayak gitu kan. Dalam 1 hari. Nah itu menurutku udah banyak banget gitu loh. Kan pasti ngerjain sampai berapa lama sih gitu kan. Nah tidur 2 jam itu udah cukup sih menurutku loh ya. Kalau aku 2 jam tidurnya udah cukup banget kayak gitu. Orang almarhum B.J. Habibie aja cuma 2 jam tidurnya gitu kan ya. Seorang yang sukses seperti itu dan seorang yang benar-benar pintar gitu. Nah makanya teman-teman di sini tolong luangkan waktunya. Ini kreativitas gagasan itu akan sangat penting gitu bagi teman-teman. Contohnya kayak gini aja, kita sekarang lagi pandemi. Bayangkan aja berapa tahun ke depan ya jangan sampai sih sebenarnya. Kalau misalkan kemarin-kemarin itu orang-orang yang dari FK itu tidak suka bermain kreativitas kayak gini, bagaimana bisa menangani sebuah pandemi? Contohnya kayak yang sekarang lagi beredar aja alat Genos ya dari UGM. Itu kan hasil kerjasama antara Jepang antara Jerman sama ini apa namanya UGM gitu, diasporanya di Jerman itu. Nah itu kalau teman-teman tidak bisa dari kedokteran tidak bisa apa namanya kerjasama seperti itu, membuat formasi seperti itu, berinovasi, ya kemungkinan akan terus-terusan pakai PCR dan mahal. Orang-orang yang kalangan bawah nggak mampu gitu kan. Penanganan terlalu lambat kayak gitu loh. Nah makanya ini perlu inovasi seperti itu. Dan kayak pencegahan juga akan sangat penting. Bagaimana kalau misalkan teman-teman berinovasi membuat dari kedokteran itu membuat semacam alat yang bisa mengingatkan orang-orang untuk 3M dan sebagainya kayak gitu. Itu akan sangat membantu untuk kedepannya nanti kayak gitu. Itu kalau misalkan teman-teman tidak suka berkecimpung di dunia kayak gini, kreativitas dan pemikirannya hanya sempit sekedar dalam sangkar, ya mohon maaf, pasti tidak akan ada inovasi hal-hal yang bisa membantu mempercepat penanganan pandemi seperti ini kayak gitu. Makanya ini langkah awal. Terus ini juga nanti akan meningkatkan kecepatan berpikir teman-teman. Kalian seorang dokter, kalau tiba-tiba ada pasien kalian tuh yang kenapa terus tiba-tiba kalian gugup sendiri, tapi nggak punya inisiatif dan sebagainya, ya mohon maaf, mati pasiennya nanti. Kayak gitu. Makanya ini penting banget untuk mengasah kemampuan teman-teman dari segala aspek, dan tolong nanti benar-benar kalian implementasikan ilmunya. Kalau misalkan nanti pengen konsultasi PKMGT ya silahkan. Kayak gitu. Itu sih mungkin dari saya. Oke, baik. Karena juga sudah di penghujung acara, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Bimo atas materi dan pengalamannya yang sangat bermanfaat dan atas keluangan waktunya hari ini. Serta terima kasih juga pada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada acara ini dari pagi tadi sampai sore ini. Dan semoga materi-materi yang sudah disampaikan dari tadi pagi dapat diimplementasikan saat pembuatan proposal nantinya.
Mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang belum memasuki grup lain PKM dapat daftar terlebih dahulu pada link pendataan, dan bagi teman-teman yang sudah memasuki grup lain dapat langsung mencari tim Dosping dan ID pada link yang sudah ada di Notes Group. Baik, saya selaku MC dan moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aku izin live dulu ya teman-teman. Ya Kak, makasih Kak. Makasih ya. Semangat.